pokok 7 akan membahas materi mengenai turunan. Langsung saja, materi yang pertama yaitu akan membahas tentang definisi sifat dan rumus turunan yang akan saya bawakan sendiri. Materi yang pertama, turunan fungsi aljabar. Nah, definisi turunan pertama ini yaitu f(x) yang dinyatakan dengan f aksen x sama dengan limit f(x) tambah h dikurang f(x) per h. Nah, contohnya itu yaitu f(x) sama dengan 6x, maka f aksen x sama dengan, kita masukkan rumusnya, limit f(x) ditambah h sama dengan fx dikurang fx per h sama dengan limit 6, kita masukkan nilai f-nya, 6x tambah h dikurang 6x per h sama dengan limit 6x ditambah h dikurang 6x per h sama dengan, maka hasilnya itu 6h per h sama dengan 6. Lalu yang selanjutnya, aturan turunan. Nah, aturan turunan ini fx sama dengan ax pangkat n. F aksen x-nya itu sama dengan anx pangkat n dikurang 1. Contohnya yaitu fx sama dengan 5x dipangkat 3. Maka f aksen x-nya itu sama dengan 15x pangkat 2. Nah, a-nya ini dikalikan n. 5 dikali 3 menjadi 15. Lalu pangkatnya n dikurang 1. 3 dikurang 1 menjadi 2. Nah, contoh yang kedua, fx sama dengan 2x pangkat min 7. Maka f aksen x-nya itu sama dengan min 14x pangkat min 8. Nah, cara pengerjaannya juga sama seperti yang mencontoh sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas sifat turunan. Nah, yang A, turunan Y sama dengan C, maka Y aksennya itu sama dengan 0, di mana 0-nya itu dengan C merupakan konstan. Yang B, turunan Y sama dengan K dikali U, maka Y aksennya itu sama dengan K dikali U aksen. Nah, K-nya itu merupakan konstan. Kemudian C, turunan Y sama dengan U plus minus V, maka Y aksennya itu sama dengan U aksen plus minus V aksen. Kemudian yang D, turunan Y sama dengan UF, maka Y aksennya itu sama dengan V U aksen ditambah V U aksen plus. Lalu yang E-nya itu turunan Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksennya itu sama dengan N dikali U pangkat N dikurang 1 kali U aksen. Lalu yang C-nya itu turunan Y sama dengan U per V, di mana Y aksennya itu sama dengan V U aksen dikurang U V aksen per V pangkat 2, di mana atau kuadrat, di mana V-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya turunan fungsi aljabar. Nah, di sini kita akan latihan dulu mengenai turunan. Fx-nya itu merupakan fungsinya, lalu f aksen x-nya itu merupakan turunan pertamanya. X turunan pertamanya itu menjadi 1. Kemudian 2x, turunan pertamanya itu menjadi 2, min 3x menjadi min 3, 7 ini kan merupakan konstan, jadi turunan pertamanya itu 7 merupakan konstanta, jadi turunan pertamanya itu menjadi 0. Nah, lalu yang kedua sama, fx-nya itu merupakan fungsi, f aksen x-nya itu merupakan turunan pertamanya. X pangkat 2 itu menjadi 2x, 3x pangkat 2 nya itu menjadi 6x, lalu min 5x pangkat 3 nya itu menjadi 15x pangkat 2. X 1 per 2 turunan pertamanya itu menjadi 1 per 2x pangkat 1 per 2. Nah, jika digabungkan keduanya itu akan menjadi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x tambah 2 dikurang 7x ditambah 11.
maka f aksen x-nya itu sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 7. Lalu materi selanjutnya kita akan membahas sifat turunan. Nah, sifat turunan Y sama dengan U dikali V, di mana Y aksennya sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Contohnya, fx sama dengan 2x tambah 5, x pangkat 2 ditambah 1. U-nya ini sama dengan 2x tambah 5, U aksennya ini 2. Lalu V-nya ini sama dengan x pangkat 2 ditambah 1, F aksennya ini sama dengan 2x. Maka fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2x tambah 5. Fx sama dengan, kita kalikan ke dalam, 2x pangkat 2 menjadi 2x pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 menjadi 2 ditambah 2x kali 2x menjadi 4x pangkat 2 ditambah 2x kali 5 menjadi 10x. Maka f aksen x-nya itu sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 2. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Salsa Fauzan. Saya akan menjelaskan tentang aturan rantai. Yang mana aturan rantai ini begini: jika fx sama dengan ux pangkat n, dengan ux ini sama dengan fungsi dari x, maka f aksen x sama dengan n dikali ux pangkat n kurang 1. Jadi n yang tadi pangkatnya ini pindah dulu ke depan, lalu dikali u aksen x, yang mana u aksen x ini adalah turunan dari si ux ini. Contoh soalnya, kita masuk contoh soal yang mana tentukan f aksen x dari fx sama dengan x pangkat 2 tambah 5 dalam kurung ketiga. Nah, penyelesaiannya yaitu, kan kita punya tadi fx-nya x pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3 kan. Jadi f aksen x-nya yang 3 ini turun dulu ke depan. Jadi 3 dikali x pangkat 2 tambah 5 tetapi ini, baru pangkat 3-nya dikurang 1. Jadi 3 dikali x pangkat 2 tambah 5 pangkat 3 kurang 1 dikali 2x, yang mana 2x ini didapat dari hasil turunan ini. X pangkat 2 kan diturunkan jadi 2x, terus 5 diturunkan jadi 0. Maka f aksen x-nya 3 dikali 2x, 6x dikali x pangkat 2 tambah 5, buka kurung x pangkat 2 tambah 5 tutup kurung pangkat 2. Nah, selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu aplikasi turunan. Nah, di dalam aplikasi turunan yang akan saya bahas yaitu tentang menentukan gradien garis singgung suatu kurva. Nah, turunan ini kita bisa mengaplikasikan turunan untuk menentukan gradien garis singgung suatu kurva, yang mana gradien garis singgung suatu kurva kita anggap Y sama dengan fx di titik PA FA adalah M sama dengan F aksen A. Kesamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik AB adalah Y kurang B sama dengan F aksen A dikali X kurang A. Sementara itu, naik atau turunnya grafik fungsi F dapat dilihat dari gradien garis singgungnya. Dalam hal ini berlaku ketentuan A, yaitu grafik fungsi f naik jika gradien garis singgung positif atau f aksen x-nya lebih besar dari 0, atau ketentuan yang ke B, grafik fungsi f turun jika gradien garis singgungnya negatif atau f aksen x lebih kecil 0. Contoh soalnya yaitu persamaan garis singgung suatu kurva diketahui Y sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 4x, yang sejajar garis 2x dikurangi tambah 3 sama dengan 0 adalah. Nah, penyelesaiannya yaitu, tadi kan di soal ada Y sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 4x. Ini kita turunkan dulu. Jadi 3x pangkat 2 kurang 4x diturunkan menjadi 6x kurang 4. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan 3x pangkat 2 kurang 4 ini adalah M1, yang mana M1 tersebut adalah Y aksen.
yaitu y aksen sama dengan 6x kurang 4. Syarat dua garis sejajar adalah M1 sama dengan M2. Maka kita cari dulu, ini kan udah dapat M1-nya, kita cari dulu M2-nya. M2 ini adalah Y turunan kedua dari Y ini, berarti ini akan diturunkan lagi. Jadi kita buat seperti ini, baru didapat M2-nya sama dengan 2. Maka diperoleh M1 sama dengan M2-nya. Kita masukkan nilai M1 tadi, yang mana nilai M1-nya 6x kurang 4, terus nilai M2-nya sama dengan 2, dan didapatlah hasilnya X sama dengan 1. Lalu substitusikan X sama dengan 1 ini ke dalam persamaan kurva Y, sama dengan 3x pangkat 2 kurang 4x. Jadi substitusikan, didapatlah Y sama dengan minus 1. Jadi kan tadi dapat X sama dengan 1, Y sama dengan minus 1. Maka kurva Y sama dengan 3x pangkat 2 kurang 4x ini melalui titik 1, minus 1. Baru kita cari persamaan garis bergradien 2 dan melalui titik 1, minus 1 sebagai berikut. Kita carikan dan dapatlah persamaan garis singgungnya adalah 2x dikurangi Y kurang 3 sama dengan 5. Nah, selain untuk menentukan gradien garis singgung suatu kurva, turunan juga dapat diaplikasikan untuk menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Yang mana syarat interval fungsi naik adalah f aksen x itu lebih besar dari 0. Sementara syarat interval fungsi turun yaitu f aksen x lebih kecil dari 0. Contoh soalnya seperti berikut. Jika fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x tambah 8, tentukan interval fx ini naik dan interval fx ini turun. Jadi fx tadi, x pangkat 2 kurang 6x tambah 8, kita turunkan dulu jadi f aksen x sama dengan 2x kurang 6. Yang mana syarat interval fungsi naik tadi yaitu f aksen x-nya lebih besar dari 0. Maka kita cari 2x kurang 6 lebih besar dari 0, 2x lebih besar 6, x lebih besar 3. Baru fx turunnya, syaratnya tadi f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Maka didapatlah 2x kurang 6 lebih kecil 0, 2x lebih kecil 6, x lebih kecil 3. Jadi fx naik pada interval x lebih besar 3 dan turun pada interval x lebih kecil 3. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai aplikasi turunan lainnya. Untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Untuk yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini terlebih dahulu ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk grafik dari titik stasioner dari suatu fungsi. Dari gambar ini terlihat jika f aksen x sama dengan 0, f aksen x sama dengan 0, untuk x sama dengan a, maka gradien garis singgung di titik tersebut adalah 0. Nah, garis singgungnya sejajar dengan sumbu x. Nah, ini ya teman-teman. Maka akibatnya fungsi fx tidak naik maupun turun. Keadaan inilah dikatakan fx mempunyai nilai stasioner di x sama dengan a, dan nilai stasionernya adalah fa. Dan untuk nilai stasioner sendiri sering disebut dengan nilai kritis atau titik kritis. Untuk teman-teman perlu ketahui, ketika kita sedang membahas nilai stasioner dari suatu fungsi, kita akan menemukan bentuk seperti ini, yang dimana kelihatan seperti dua fungsi yang bergempetan ya. Nah, di sini dia ada turunan pertama dari fx sama dengan 0 dan turunan pertama dari fx sama dengan 0. Jadi ini yang akan kita temukan, sering kita temukan ketika kita membahas mengenai nilai stasioner dari suatu fungsi. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama kita lakukan adalah menuliskan kembali fungsi awalnya.
Yang kedua adalah menurunkan langsung fungsi awal yang telah ditentukan tadi, sehingga kita peroleh 2x ditambah 2 f aksen x sama dengan 2x ditambah 2. Nah, ini mungkin teman-teman sudah paham ya dapat dari mana. Tinggal kita turunkan saja fungsi pertama atau fungsi asal, fungsi awal yang telah diberikan. Lalu, nilai stasioner dari fx diperoleh jika f aksen x sama dengan 0, f aksen x sama dengan 0. Maka di sini kita buat pemisalan. 2x ditambah 2 sama dengan 0, 2x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, 2x tambah 2 ini kita ambil dari turunan pertama dari fx ya. Sehingga 2x sama dengan min 2. Nah, dari mana min 2 ini? Min 2 diperoleh dari konstanta yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, sehingga menjadi 2x dikurang 2, 2x dikurang 2. Sehingga kita peroleh nilai x ini adalah min 1. Maka nilai stasionernya sudah dapat kita tentukan dengan cara mengganti variabel x menjadi min 1 menjadi f min 1 sama dengan min 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1 dikurang 3 sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan 4. F min 1 sama dengan min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurang 3 sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan min 4. Nah, ini seharusnya penulisannya di samping ya teman-teman, bergempetan seperti bentuk yang awal tadi. Cuman karena tidak muat jadi saya buat di bawah agar terlihat lebih rapi. Jadi, nilai stasioner dari fungsi di atas adalah min 4. Seperti yang kita peroleh tadi nih. Dan titik stasionernya kita ambil dari nilai x dan nilai stasioner yang kita peroleh, sehingga titik stasionernya adalah min 1, min 4. Selanjutnya yaitu jenis-jenis nilai stasioner. Nah, ada 3 jenis nilai stasioner dari suatu fungsi. Yang pertama itu adalah nilai balik maksimum, nilai balik minimum, dan nilai belok. Nah, agar lebih paham kita lihat gambar yang merupakan bentuk grafik dari ketiga jenis tersebut. Yang pertama nilai balik maksimum. Nah, di sini dapat kita lihat kurvanya membentuk tertutup ya, tertutup ke bawah. Yang untuk nilai balik minimum dia terbuka ke atas, dan untuk nilai belok dia campuran ya, tertutup dan terbuka atau terbuka dan tertutup. Nah, kapan suatu fungsi dapat dikatakan nilai balik maksimum, nilai balik minimum, dan nilai belok? Apabila perubahan nilai f aksen x dari positif ke 0 kemudian ke negatif, itu maka disebut nilai balik maksimum. Jadi jika nilai awalnya itu positif terus dia berubah menjadi 0 terus berubah lagi menjadi negatif, maka dia termasuk nilai balik maksimum. Dan untuk nilai balik minimum, jika nilai pertamanya atau nilai dari f aksen x-nya itu pertama adalah negatif, berubah menjadi 0 dan kemudian menjadi positif, maka itu disebut dengan nilai balik minimum. Dan untuk nilai belok, apabila nilai f aksen x dari positif terus berubah ke 0 kemudian balik lagi ke positif, atau dari negatif ke 0 balik lagi ke negatif, maka nilai stasionernya disebut nilai belok. Yang kedua, kita akan membahas mengenai menentukan rumus percepatan dan kecepatan. Untuk materi ini, saya langsung ke contoh ya teman-teman, agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Nah, ini diberikan soal, suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan st sama dengan t kubik dikurang 3t kuadrat ditambah 5 dengan jarak satuan meter dan t detik. Tentukan yang pertama kecepatan dan percepatan dalam t. Dan yang kedua adalah kecepatan dan percepatan saat t sama dengan 3. Kita langsung masuk ke penyelesaian. Yang pertama, untuk kecepatan dan percepatan dalam t. Nah, ini merupakan fungsi awalnya st sama dengan t kubik dikurang 3t kuadrat ditambah 5. Dan yang pertama, untuk kecepatan dilambangkan dengan ft. Ya. Dan rumus kecepatan itu merupakan turunan pertama dari fungsi awal,
Jadi tinggal kita turunkan aja fungsi ST tadi menjadi 3T kuadrat dikurang 6. Sehingga kecepatan dari benda tersebut adalah 3T kuadrat dikurang 6T. Dan untuk percepatannya dilambangkan dengan AT. Dengan rumus turunan kedua dari fungsi awal. Jadi turunan pertama tadi yang kita peroleh 3T kuadrat dikurang 6T, kita turunkan lagi menjadi 3T kuadrat diturunkan menjadi 6T dikurang 6T diturunkan menjadi 6. Sehingga diperoleh percepatannya adalah 6T dikurang 6. Selanjutnya untuk kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 3. Nah, karena yang pertama tadi setelah kita peroleh kecepatannya adalah 3T kuadrat dikurang 6T, maka untuk T sama dengan 3 tinggal kita ganti saja variabel T-nya menjadi angka 3. Menjadi 3 dikali 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 sama dengan 9. Maka kecepatannya adalah 9 meter per detik. Untuk percepatan juga gitu, kita telah memperoleh nilainya tadi 6T dikurang 6. Tinggal kita ganti saja T-nya menjadi 3 sama seperti tadi. Menjadi 6 dikali 3 dikurang 6 hasilnya adalah 12. Maka percepatannya adalah 12 meter per detik kuadrat. Nah, mungkin inilah materi terakhir dari kelompok kami mengenai turunan. Saya harap teman-teman dapat memahaminya sampai materi terakhir ini. Sekaligus saya akan menutup presentasi kami kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ketika penyampaian materi tadi. Sekali lagi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.